Berani galbay di pinjol legal, harus berani juga menghadapi resiko-resikonya. Nah, jadi buat kalian semua nih, nasabah pinjol legal atau kan nasabah galbay pinjol legal ya, kalian wajib sekali mengetahui resiko-resiko galbay atau galbay di pinjol legal atau di pinjaman online legal. Ini sangat penting sekali ya. Kalau kalian tidak tahu sama sekali, itu nanti efeknya sangat parah sekali. Karena perlu kalian catat, di sini saya tidak hanya menyampaikan resikonya saja. Di sini saya juga akan memberikan tips setiap resikonya yang akan kalian hadapi saat kalian galbay atau galbay di pinjol legal ini. Karena seperti yang kalian ketahui ya, kalau kalian galbay atau galbay di pinjol legal itu kan bisa didatangi DC lapangan atau namakan pasti masuk si OJK, dan apakah kita bisa dibawa ke juru hukum. Nah, jadi buat kalian yang tidak tahu sama sekali, mending simak baik-baik video ini. Oke, jadi untuk ke pertama sudah jelas kan, ini nasabah galbay pinjaman online legal atau kan nasabah galbay pinjol legal. Nah, di sini saya akan langsung saja ke resiko yang pertama. Resiko yang pertama, kalau kalian galbay atau galbay di pinjol legal ya, sudah jelas kan pasti diteror oleh DC pinjol legal ini. Entah itu lewat telepon, lewat email, lewat WA, bahkan lewat SMS. Itu sudah jelas. Tapi di sini saya ada saran buat kalian semua ya, untuk mengganti kartu OTP kalian, mengganti WA kalian. Ingat, ini dilakukan kalau kalian niat galbay ya, kalau keadaan kalian tidak memungkinkan untuk membayar pinjaman kalian di pinjol legal ini, sehingga kalian terpaksa harus galbay atau galbay di pinjol legal. Nah, itu yang harus kalian lakukan, yaitu mengganti kartu OTP kalian, mengganti WA kalian. Kenapa? Karena kalau kalian tidak mengganti kartu OTP kalian tidak mengganti WA kalian, nanti efeknya sangat fatal sekali. DC pinjol legal ini bakal meneror kalian secara terus-menerus. Alhasil, DC pinjol legal ini menjatuhkan mental kalian, sehingga kalian takut, sehingga kalian risih ya, karena kalian diteror secara terus-menerus oleh DC pinjol legal ini. Jadi supaya hal itu tidak terjadi ya, kalian jangan ambil pusing. Kalian ganti saja kartu OTP kalian ganti WA kalian. Intinya kalian nggak usah ambil pusing ya. Nah, itu untuk resiko yang pertama, dan itu untuk tipsnya. Dan untuk resiko yang kedua ya, kalau kalian galbay atau galbay di pinjol legal, kalian harus siap dengan yang namanya DC lapangan atau PC. Tapi perlu diingat ya, tidak semua pinjol legal memiliki DC lapangan atau PC. Hanya ada pinjol-pinjol tertentu saja, seperti pinjol Aku Laku, Kredipo, Kredit Pintar, banyak lagi ya pinjol yang memiliki DC lapangan. Nah, kalau kalian tidak tahu pinjol legal apa saja yang memiliki DC lapangan, kalian bisa simak video saya yang ini. Nah, di video tersebut saya sudah jelaskan daftar pinjol legal yang memiliki DC lapangan di bulan April di tahun 2024 ini. Nah, untuk linknya saya sudah siapkan di deskripsi video ini. Kalian bisa langsung klik saja. Nah, contoh ya, kayak ini galbay atau galbay di pinjol legal yang memiliki DC lapangan. Kan pasti ya, kayak ini didatangi DC lapangan pinjol legal. Contoh saja kayak galbay di Aku Laku. Nah, sudah jelaskan didatangi DC lapangan Aku Laku. Nah, cuman kalian gak usah takut, kalian gak usah panik ya. Kalian harus tahu, sebenarnya DC lapangan pinjol legal itu datang ke rumah kalian hanya ingin memastikan saja apakah nasabahnya berniat untuk bayar atau nasabahnya berniat untuk kabur. Intinya, kalau kalian masih takut tentang DC lapangan pinjol legal ya, saya sudah siapkan videonya buat kalian. Kalian bisa simak video saya yang ini. Nah, di video tersebut saya sudah bahas tuntas tentang DC lapangan pinjol legal. Saya berjamin ya, kalau kalian simak video saya itu, saya berjamin kalian tidak akan lagi takut tentang DC lapangan pinjol legal. Kalian akan biasa-biasa saja atau kalian tidak akan merasa ketakutan, karena kalian sudah tahu tentang DC lapangan pinjol legal. Nah, itu untuk resiko yang kedua, dan itu untuk tipsnya. Dan untuk resiko yang ketiga ya, kalau kalian galbay atau galbay di pinjol legal, sudah dipastikan denda pinjaman kalian menumpuk. Itu sudah jelas ya, bunga denda pinjaman kalian menumpuk. Tapi di sini saya ada saran buat kalian semua nasabah pinjol legal, yaitu kan jangan sampai melihat bunga pinjaman kalian di pinjol yang kalian galbay. Kenapa? Karena kalau kalian sampai melihat bunga pinjaman kalian ya, nantinya kalian bakal panik. Kenapa bisa panik? Pasti panik ya, karena melihat hutang kalian yang bertambah besar. Jadi supaya hal itu tidak terjadi ya, kalian jangan melihat bunga pinjaman kalian di pinjol legal ataupun di pinjaman online legal. Nah, itu untuk resiko yang ketiga, dan itu untuk tipsnya. Dan untuk resiko yang terakhir ya, kalau kalian galbay atau galbay di pinjol legal sudah dipastikan atau sudah jelas ya, nama kalian itu pasti masuk SRIK OJK. Tapi perlu dicatat, tidak semua pinjol legal itu masuk SRIK OJK kalau kalian galbaykan. Hanya ada pinjol-pinjol tertentu saja. Kalian harus tahu, pinjol legal yang masuk SRIK OJK dan pinjol legal yang tidak masuk SRIK OJK.
Bahkan pinjol legal yang tidak masuk SIK OJK itu banyak sekali ya. Kalau nggak salah ada 51 lebihan. Nah, kalau kalian mau tahu ya pinjol apa saja yang tidak masuk SIK OJK di tahun 2024, kalian simak video saya yang ini. Nah, di video tersebut saya share daftar pinjol legal yang tidak masuk SIK OJK di tahun 2024 ini. Jadi, untuk linknya saya sudah siapkan di deskripsi video ini. Kalian bisa langsung klik saja. Untuk yang terakhir yaitu ketakutan semua nasabah galbay atau gebay di pinjol legal, yaitu tentang dibawa ke jalur hukum. Nah, sebenarnya kalian nggak usah takut ya, karena mau sebesar apapun utang kalian tidak akan bisa dibawa ke jalur hukum atau dibawa ke jalur pidana. Jadi kalian nggak usah takut. Oke, jadi mungkin saja video saya mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Buatkan semua nasabah galbay pinjol legal atau buatkan semua nasabah galbay pinjaman online. Oke, saya Kang Galbay pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.